Kalau boleh diceritain sedikit nih Kak, ISMA itu apa sih Kak gitu? Definisi berhasil berdasarkan nilai semata itu menurutku, aku yakin gak semua orang bisa mendapatkan prestasi itu ya. Betul. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast yang satu-satunya bakalan nemenin teman-teman semua untuk ngebahas tema tentang education, passion, dan achievement. Yang tidak lain dan tidak bukan di Hitalk Healing. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Nah, jadi hari ini sesuai dengan tema yang udah kita jelasin di awal, kalau kita bakalan ngebahas tentang education, passion, dan achievement. Jadi, bintang tamu kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang mahasiswa berprestasi dari Politeknik Kalteks Riau. Nah, biar teman-teman gak penasaran, siapa sih bintang tamu kita pada hari ini? Boleh dong buat 2 bintang tamu kita yang menjadi mahasiswa berprestasi di Politeknik Kalteks Riau. Perkenalkan dulu dirimu, ladies and gentlemen. Siapa nih? Mulai dari perempuan dulu deh, ladies first kan mulai dari ya kakak kan. duluan deh. Boleh dong, siapa? Kakak namanya siapa? Dari prodi apa dan angkatan berapa? Oke, hai semuanya, aku Livani Halo. Wijaya, biasa dipanggil Fani. Aku dari G21 Prodi Teknik Informatika. Salam kenal semuanya. Hai, Salam hai. kenal Kak Kak Fani. Livani. Nah, kalau abangnya namanya siapa nih? Oke, pertama-tama terima kasih ya Claudia udah ngundang ke acara podcast ini. Jadi kenalin, nama aku Daniel Saverius dari Prodi Mekatronika atau nama panjangnya Teknologi Rekayasa Mekatronika dari angkatan 24. Salam kenal semua ya. Salam kenal Daniel. Salam kenal Daniel. Berarti angkatan 21 dan angkatan 24 nih. Iya. Jadi mahasiswa akhir dan mahasiswa baru nih ya kan? Benar Bener banget. Bener banget. banget gitu. Kalau semisalkan dari Kak Livani tadi dari jurusan teknik informatika nih, orang-orang tuh yang taunya teknik informatika ini kan belajar ngoding, belajar desain dan segala macamnya. Tapi sebenarnya di teknik informatika ini fokusnya belajar apa sih Kak? Boleh dong, biar teman-teman di rumah nggak pada penasaran nih, biar pada tahu juga nih teknik informatika ini belajar apa sih gitu. Oke, nah seperti yang sudah ya, teknik informatika tuh yang pastinya kita belajar ngoding, gimana sih cara mengembangkan sebuah software yang bisa kita gunakan sehari-hari. Misalkan kalau Gojek, Tokopedia dan sebagainya itu kan pasti software ya. Nah gitu, kita mengembangkan software itu, kita belajar codingnya, gimana kita korek bahasa-bahasa pemrogramannya, kita belajar algoritma, gimana sih cara melatih berpikir gitu kan. Nah, kemudian juga ada belajar soal jaringan gitu. Soal jaringan, gimana sih kita menyambungkan software tadi ke jaringan supaya bisa diakses. Terus ada soal ini yang paling booming belakangan ini ya, soal cloud computing gitu, ada belajar juga. Nah, selain HMKD ini di TI juga ada belajar multimedia. Nah, di sini khususnya multimedianya itu lebih ke animasi 3D gitu ya. Animasi 2D juga ada, semua ada game development gitu. Ada juga yang kalau teman-teman pernah lihat di brosurnya PCR gitu kan, ada kita cobain VR ya. Nah gitu, VR sama itu sih mostly di TI ya teman-teman. Berarti kalau sebenarnya TI itu udah lengkap banget ya Kak, belajar 3D, 2D dan segala macamnya ya. Jadi bukan ngoding aja Ya gitu bukan ya. ngoding aja ya. Oke. Karena orang-orang kebanyakan mikirnya tuh sekarang kalau misalkan orang ngomongin teknik informatika tuh belajar ngoding dan algoritma segala macam. Ternyata banyak banget ya yang Banyak bisa dipelajarin dari teknik informatika ini. Nah, kalau teknologi rekayasa mekatronika ini belajar apa sih, Bang? Oke. Sebetulnya prodi Prodi. Mekatronika ini kan belum banyak yang tahu ya Kak ya. Kalau jadi mekatronika ini merupakan disiplin ilmu yang lahir di negara Jepang. Jadi mekatronika ini jadi uniknya dia itu mau belajar 4 elemen pengetahuan. Yang pertama ada mekanika, ada elektronika, ada komputasi, kemudian adalah dinamika mekanika seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kan lagi booming tuh semua pekerjaan diganti oleh robot. Jadi itu pekerjaan kami. Jadi kalau teman-teman melihat di pabrik-pabrik itu udah yang ngerjain robot. Nah, jadi mekatronika itu mempelajari pembuatan, memperbaiki serta pembentukan daripada alat-alat tersebut gitu. Itu simpelnya sih gitu. Jadi
TI lebih ke program, Hmm. mekatronika itu yang merancang hardware-nya kasarnya. Oh. Jadi kalau TI kan software ya Kak ya, Iya. programnya. Jadi kami yang merancang bentuk bendanya seperti itu. Ngomong-ngomong soal robot, itu di TI ada belajar AI juga. Oh. Jadi kita mengimplementasikan AI itu ke dalam robot gitu kan, supaya bisa bekerja untuk membantu masyarakat di luar negeri sana. Nah, saya tuh berarti nggak salah pilih bintang tamu ya hari ini, karena saling melengkapi loh Kak Livani dan Daniel ini sebenarnya. Yang satu dari jurusan informatika, yang satunya lagi dari jurusan mekatronika, sama ada kakak-kakaknya ya sebenarnya. Nah, jadi kita itu sekarang bakalan ngebahas tentang balance antara education, passion, dan juga achievement. Nah, di tengah-tengah kita sebagai Gen Z, orang-orang tuh selalu kenalnya Gen Z itu sebagai generasi yang lebih dominan pemalas, kemudian dan segala macam. Nah, tapi teman-teman semua, satu fun fact yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa Kak Livani Wijaya ini adalah salah satu mahasiswa yang sempat mengikuti program ISMA. Program ISMA di tahun berapa, Kak? 2023. 2023, berarti tahun udah sekitar lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, kalau boleh diceritain sedikit nih, Kak, ISMA itu apa sih, Kak, gitu? Nah, oke. ISMA itu kalau teman-teman ingat itu sekitar dari 2021 ya kalau nggak salah kan, ISMA tuh diinisiasi sama Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Indonesia waktu itu ya. Nah, itu tergabung dalam program MBKM ya. Nah, jadi kalau ISMA-nya itu khusus pertukaran pelajar. Nah, secara definisi kepanjangan ISMA itu kan Indonesian International Student Mobility Awards ya gitu ya. Jadi program ini menyediakan kesempatan bagi mahasiswa di Indonesia untuk coba studi ke luar negeri gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih field of study yang mau kita ambil dengan host country yang mau kita ambil pilih gitu ya, sebagai target tempat kita belajar. Nah, cuman kalau misalkan pertukaran pelajar itu mungkin umumnya teman-teman bisa taunya pertukaran ilmu ya. Iya, Tapi iya. kalau menurut aku pertukaran pelajar di sini tuh lebih ke pertukaran budaya gitu. Nah, jadi pas ketika kita udah keluar negeri gitu, pastinya kita juga belajar tentang budaya-budaya yang ada di sana ya. Betul, betul. Nah, gitu kita belajar adaptasi juga, bisa belajar komunikasi ke orang-orang lokal maupun migran di sana gitu. Dan sebaliknya juga kita sebagai awardee di sini ya, kita berperan juga sebagai ambasador Indonesia. Kita juga pastinya mempromosikan budaya di Indonesia gitu ya kan, apa aja ke mereka-mereka yang ada di sana gitu. Jadi itu tadi bertukar budaya gitu. Budaya, ilmu juga ya, Kak, benar. Nah, kalau dari Kak Livani sendiri untuk program ISMA-nya nih kemarin kemana sih, Kak, kalau kita boleh tahu? Nah, kemarin ini sih lebih aku juga mau spill. Kemarin tuh aku pertamanya milih ke Prancis ya buat Prancis. belajar UI UX design gitu. Tapi karena satu dan lain hal aku akhirnya dipindahkan ke Inggris buat belajar computer science gitu. Walaupun nggak terlalu inline dengan minat aku kemarin-kemarin, tapi setidaknya worth it lah gitu. Worth it, ya. Nah, untuk program ISMA sendiri, kita tuh kan di tahun ini sebenarnya ISMA sudah ditiadakan ya, karena Iya. emang sudah berganti kurikulum nih, Kak. Tapi satu hal yang masih marak dibicarain sama mahasiswa-mahasiswa sekarang, kebanyakan dari mahasiswa itu pengen banget pertukaran pelajar ke luar negeri. Karena menurut mereka ketika sama yang nggak kayak kakak bilang tadi, bahwa pertukaran pelajar itu bukan hanya pertukaran mengenai ilmu aja, tapi kita bertukar budaya juga. Budaya mereka kita pelajari, dan mungkin kebudayaan yang ada di Indonesia bisa kita kasih atau sebarkan ke mereka. Dan itu mungkin menjadi satu hal yang buat orang-orang Indonesia terutama tertarik untuk pertukaran pelajar nih, Kak. Nah, tapi apa sih, Kak, yang harus dipersiapkan sama mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa seperti kita, untuk bisa pertukaran pelajar ke luar negeri nih, Kak? Mungkin dari sisi bahasa Inggrisnya, Kak, atau dari sisi apanya? Boleh dong, Kak, cerita sedikit. Oke, bener sih dari bahasa Inggrisnya yang terutama, karena kan kalau misalkan kita nggak mempersiapkan bahasa Inggris dulu dari awal, itu lebih ke gimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang-orang lokal yang ada di luar negeri gitu ya kan. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan itu, nanti gimana sih cara kita beradaptasi di sana ya gitu. Terus ada juga persiapan administrasi yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari gitu. Nah, administrasi itu juga nggak terlalu bisa
secara instan gitu kita persiapkan. Itu sih yang utama, dan yang pasti perlu kita persiapkan mental gitu ya, karena di situ kalau kita ke luar negeri tuh harus skill adaptability-nya itu yang Adaptability. harus kembangkan gitu ya. Benar-benar. Mm-mm. Nah, selain Kak Livani, bintang tamu kita yang satu ini juga nggak kalah berprestasi, Kak. Oke. Yang saya tahu, Oke. Daniel ini waktu SMA ya, kalau saya nggak salah, Ya. itu pernah menang juara 1 FL2SN. Ya, Yes. kelas 2N. Yes, boleh tepuk tangan dulu dong Keren. buat Daniel nih. Boleh dong diceritain itu perlombaan apa sih? Karena yang aku tahu FL2SN itu fokusnya di apa sih, Daniel, kalau boleh tahu? Jadi FLS 2N. Ah, benar. Tapi sekarang udah jadi 3, bukan 2 lagi. Ada sastra katanya, dengar-dengar. Nah, jadi perlombaan ini ya lomba seni. Namun kebetulan aku bidang lomba cipta lagu. Wah, Jadi menciptakan lagu sekaligus menyanyikannya. Oh. Seperti itu. Hmm. Jadi juara 1 tingkat Provinsi Riau. Provinsi Riau. Kemudian 8 besar nasional. Wih, mantap. Seperti itu sih. Ngeri ya Bang kita nih, Kak. Iya. Ngeri nih. Berarti kalau misalkan cipta lagu, berarti Daniel ini tipe laki-laki yang sangat amat puitis ya, Kak? Betul. Puitis, weh. puitis. anak senja. Anak senja. Yang kalau nongki tuh biasanya minum kopi ya, Ya. Kak. Iya. Nah, dua mahasiswa berprestasi. Yang satu G21, yang satunya lagi G24. Gimana sih menurut kalian? Menurut pandangan Kak Livani dan Daniel sendiri, orang-orang dan orang tua zaman sekarang itu selalu berpikiran bahwa prestasi itu hanya sekedar nilai aja. Menurut kakak, apakah memang prestasi itu hanya berbicara soal nilai aja, atau hanya di dalamnya juga terdapat proses atau pengalaman yang kita dapat untuk mendapat atau meraih prestasi itu? Menurut kakak dan Daniel gimana nih? Oke. Boleh dong. Daniel Daniel dulu gantian. dong. Oke. Jadi tadi pertanyaan Claudia, apakah prestasi itu hanya berdasarkan nilai? Prestasi itu juga berdasarkan pengalaman kita, kegagalan kita yang telah kita lalui. Jadi aku tuh juara 1 tidak langsung juara 1. Benar. Ya kan? Jadi kita butuh kegagalan-kegagalan lainnya supaya kita dapat menerima kemenangan itu. Benar. Karena aku pernah dengar juga ada satu quotes dari adik kelas aku nih, Kak. Yes. Kita tuh harus terbentur dan terbentur untuk kita bisa terbentuk. Wih, Yes. Seperti itu. Jadi prestasi dan value yang kita dapat itu juga berdasarkan dari pengalaman, maupun itu berhasil dan gagal. Karena dari pengalaman itu juga kita membentuk mental kita kan. Seperti itu. Benar-benar. Kalau Kak Livani sendiri gimana nih, Kak? Oke, kalau definisi berhasil berdasarkan nilai semata, itu menurutku, aku yakin gak semua orang bisa mendapatkan prestasi itu ya. Betul. Termasuk aku sendiri yang gak terlalu ambisius sama nilai, termasuk Bill Gates, Mark Zuckerberg gitu ya kan, mereka kan putus sekolah Yes, ya. benar-benar. Nah itu justru terlalu dangkal ya definisinya gitu ya. Jadi kalau menurut aku, berhasil itu pastinya tentang proses gitu ya. Iya, betul. Apa yang bisa kita petik dalam proses kita itu menuju hal-hal yang bisa dicapai gitu. Cuman kalau misalkan kita cuman mengandalkan nilai yang walaupun bisa kita pamerin bentar aja, itu kan belum tentu semua orang bisa ngerasa wow keren ya, tapi itu nggak bertahan lama. Benar-benar. gitu. Nah gitu, yang penting prosesnya gitu, apakah kita bisa mendefinisikan prosesnya itu sebagai prestasi atau enggak, itu berdasarkan diri kita sendiri gitu. Bener banget. Saya nggak salah pilih bintang tamu ya sebenarnya. Kayaknya saya belajar banyak dari Kak Livani dan Daniel hari ini. Ya, aku pun belajar banyak dari Kak Iya, Livani sih sebenarnya. Ya. kalian juga. Fun fact-nya adalah kita ngundang Kak Livani ini, teman-teman, karena kita dapat rekomendasi dari Serjay sebenarnya. Serjay itu Wow. salah satu pembina Kak Livani juga dalam program ISMA ya. Nah, Kak Livani adalah angkatan 21 dan Daniel adalah angkatan 24, yang dimana notabene sekarang Daniel udah mau semester 3 ya? Mau semester tiga, ya. Bentar lagi mau selesai semester 2-nya, dan Kak Livani sekarang lagi sibuk untuk ngurusin proyek akhir dan sebagainya. Benar. Nah, selama menjadi seorang mahasiswa, apa sih titik terberat menurut kakak dalam mengatur waktu sebagai seorang mahasiswa, mungkin juga sebagai seorang teman, mungkin juga sebagai seorang
anak atau mungkin sebagai seorang sahabat dan sebagainya. Apa sih yang menjadi titik terberat bagi kalian berdua dalam menjalani masa itu? Apalagi sebagai seorang mahasiswa. Oke, itu sih tadi titik terberatnya gimana sih cara membalance semua kegiatan-kegiatan dalam perkuliahan secara keseluruhan. Soalnya kan karena kita berada di politeknik yang kita tahu semuanya itu nggak bisa disepelein gitu ya. Benar. Kalau nggak soal laprak, project, itu aja terus makanan kita sehari-hari gitu. Cuman kita harus bisa melampauinya gitu. Gimana sih cara kita menguasai diri dan menguasai apa yang ada di luarnya gitu. Memang berat, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita capai lebih dari itu ya. Jadi misalkan kita cobain sesuatu yang baru gitu dalam titik berat itu. Apakah ada yang gimana ya? Misalkan aku coba kegiatan baru gitu. Aku ikut lomba, ISMA, organisasi, hima gitu ya, banyak banget. Ya cuman apa yang ada bisa kita petik itu banyak. Jadi jadi nggak cuman makanan sehari-hari itu yang pastinya ngerasa bosan ya kan. Kita perlu nyari hiburan di luar itu juga. Kita istirahat dan sebagainya gitu. Keren ya Kak Fanny ini. Nah, untuk Daniel sendiri gimana nih? Karena satu fun fact yang saya tahu juga adalah bahwa di teknologi mekatronika ini makanan sehari-harinya adalah laprak, Kak. Jadi mereka kalau udah praktikum harus langsung bikin laprak. Jadi alasannya kalau misalkan ini bentar ya lagi ngurusin laprak gitu. Bentar ya lagi nulis laprak nih gitu. Setiap hari kalau misalkan diinin, sabar ya laprak dulu. Kalau bisa kayaknya daripada makan mereka lebih milih lapraknya dulu, Kak. Betul. Karena emang penting banget ya laprak itu. Nah, gimana nih cara Daniel untuk membalance antara kehidupan Daniel sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang teman mungkin dan sebagainya? Gimana sih? Bagaimana caranya membalancing ya? Jadi tadi setuju banget yang kata Kak Livani. Dan kita juga harus tahu terutama prioritas kita sebagai mahasiswa, prioritas kita di passion, dan juga prioritas kita di teman-teman. Jadi misalnya ada deadline laprak, ya tentu kita juga harus menyelesaikan lapraknya gitu kan. Kemudian kita yang seperti Kak Livani bilang, kita harus melampaui limit kita. Karena seperti banyak yang orang bilang kan, kita tuh generasi stroberi gitu, generasi lembek gitu ya. Jadi kita berusaha mungkin melampaui batas kita supaya kedepannya kita juga terbiasa atas tekanan-tekanan yang ada. Seperti itu sih. Tadi nyinggung tentang generasi stroberi, generasi lembek. Gen Z itu emang sering dikatain kasar banget ya dikatain kesannya ya. Dibilang kalau sebagai generasi yang emang paling lembek di antara generasi lain kayak generasi boomers, generasi milenial dan lain-lain. Nah, menurut Kak Livani dan Daniel yang notabene adalah seorang Gen Z, asik, generasi Z, gimana sih menurutnya? Emang beneran ya kalau Gen Z itu kemudian? Emang benernya kalau Gen Z itu selemah itu? Gimana sih menurut Kak Livani dan Daniel? Ayo, sweet dulu deh, siapa yang mau ini deh duluan. Oke. Jadi kita semua Gen Z ya di sini ya. Kita semua Gen Z di sini. Tidak semua dan tidak bisa dikatakan semuanya itu generasi lembek gitu ya. Kalau generasi lembek mungkin Kak Livani nggak bisa ikut ISMA. Oh iya, benar. Ya. Oke. Dan juga kalau generasi lembek mungkin Claudia nggak bisa sepeda ini ngomong gitu kan. Jadi makasih loh pujiannya. Oke. Jadi stigma ini sebenarnya sudah berulang-ulang dari boomer ke bawahnya, dari generasi X ke milenial yang mengatakan milenial itu adalah generasi yang santai-santai, kemudian milenial mengatakan generasi Z itu lembek, ya kan, lemah gitu. Jadi sebenarnya ini stigma yang berulang-ulang dan tidak semua generasi Z itu lemah seperti itu. Karena gimana sekali lagi itu tergantung lingkungan juga ya Kak ya. Jadi tergantung lingkungan dan juga kita juga nggak bisa mensamaratakan semua generasi seperti itu. Yes. Kalau menurut Kak Livani gimana nih Kak? Bener sih.
overall benar, karena setiap zaman itu kan beda-beda ya. Iya, sebenarnya. iya. Dulu yang digital pun terbatas, Heeh. cara didikan orang tua dari generasi yang lebih tua di atasnya itu gimana. Cuman ya kita sebagai tech savvy ya gitu, jadi lebih terbiasa sama semua yang serba instan gitu. Jadi ya mungkin membentuk kebiasaan kita juga ya, cuman nggak semuanya itu benar gitu. Mentang-mentang kita udah jadi tech savvy yang serba digital gitu ya, cuman ya pasti ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang orang-orang tua kita itu nggak bisa gitu. Jadi setiap zaman itu ada keunikan sendiri gitu, bukan semua yang negatif-negatif aja gitu ya. Benar. Mm-mm. Tapi aku setuju sama yang dibilang Daniel tadi. Kalau emang Gen Z lembek, gak mungkin Daniel dan Kak Livani itu bisa jadi salah satu mahasiswa berprestasi. Bener gak? Bener Iya, gak? Benar sekali ya. Nah, jadi karena waktu kita terbatas. Oke. Waktu kita terbatas. Sekarang di bulan Agustus kayaknya, sebentar lagi kita bakalan melakukan penerimaan mahasiswa baru I di see. Politeknik Caltex Riau. Sebagai seorang mahasiswa yang sudah menjadi dan berpengalaman di Politeknik Caltex Riau, terkhususnya buat Kak Livani yang sekarang sudah menjadi mahasiswa akhir, Oke. yang mudah-mudahan tahun ini lulus. Amin, Amin. ya. Amin. Dan pasti lulus sih. Dan pasti lulus. Dan pasti harus lulus lulus. gitu. Harus lulus, gak harus lulus. Insya Allah. Amin. Insyaallah. Nah, boleh Oke. dong kasih sedikit pesan-pesan buat adik-adik atau mahasiswa-mahasiswa di luar sana, buat teman-teman dari Hitalk terkhususnya, apa sih yang harus mereka persiapkan dan apa sih yang harus mereka mungkin kalau misalkan mahasiswa sekarang itu mikirnya kayak, aduh kuliah tuh berat nih, aduh nanti kalau kuliah dapet teman nggak ya, aduh nanti kalau kuliah gini nggak ya, gitu nggak ya, dan banyak stigma-stigma lainnya. Kalau Oke. menurut kakak dan Daniel yang sudah berpengalaman, mungkin sudah hampir berapa tahun menjadi seorang mahasiswa, terkhususnya di Politeknik. Politeknik berarti didikannya keras gitu ya, Yes. teknik gitu. Apa sih kak pesan-pesan yang bisa dikasih buat teman-teman di luar sana? Oke, nah buat teman-teman yang mau masuk kuliah ini ya, kita tahu ini bukan mengakut-nakutin ya. Politeknik itu memang kalau dia tadi keras ya, karena lebih ke mengedepankan praktik dibandingkan teori gitu. Nah pastinya kan laprak-laprak dan laprak. Cuman ada sesuatu yang bisa kita petik dari Politeknik di sini ya. Karena kalau misalkan kita lebih ke mempersiapkan diri menanggung beban berat di sini, itu pasti bakal kepake banget dengan praktik yang kita lakukan di Politeknik gitu. Nah kemudian soal apakah dapat teman, bisa sanggup atau enggak, tapi tenang aja, kita tahu ekspektasi itu enggak selalu bisa terpenuhi. Jadi Iya. apakah bisa terpenuhi atau enggak itu urusan nanti ya teman-teman. Yang penting kita ada keberanian buat menjalaninya aja dulu. Mungkin masih, kalau kata pepatah yang aku dengar gitu ya, kita nggak perlu lihat sesuatu yang terlalu jauh gitu. Misalkan di dalam gua kita kan lihat titik terang di ujung jalan di sana ya. Tapi kita supaya bisa mencapai titik itu, kita perlu pelan-pelan jalannya, lihat ke bawah. Jadi kita harus lihat apa yang ada di depan kita juga dulu supaya bisa mencapai titik tertentu itu. Jadi di sepanjang perjalanan itu pasti ada sesuatu juga yang bisa dipetik, mungkin ada buah gitu yang manis-manis gitu ya. Nah gitu. Jadi ekspektasi itu urusan nanti lah ya. Insya Allah bisa belajar dari perjalanan itu ya teman-teman, gitu kalau menurut aku. Kalau menurut Daniel sendiri gimana nih? Oke, untuk pesan-pesan buat adik-adik yang masuk kuliah, terutama di Politeknik Caltex Riau ya. Jadi teman-teman kalau ingin masa depannya baik-baik saja, gitu ya. Depannya masih baik-baik saja. Jadi kita harus terbiasa dengan tekanan. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan berbagai tekanan, lama-kelamaan itu bukan tekanannya yang makin lembek, makin nggak ada, tapi kita yang makin kuat. Benar. Iya. Begitu juga yang diimplementasikan di Politeknik itu sendiri ya. Apalagi kita banyak praktikum ya kak ya. Iya benar-benar. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi kuat seperti kami-kami yang di sini, seperti itu ya. Seperti Superman. Yes. Jadi jangan pernah takut karena orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba. Mantap. Gitu sih. Oke. Aku salut banget sama Kak Livani dan Daniel. Aku belajar banyak dari kalian berdua. Dari tadi aku sampai yang kayak, wow, kok mereka bisa punya pemikiran sebagus ini ya, gitu. Oke, mungkin
sampai di sini podcast kita. Mungkin akan kita lanjutkan di lain waktu. Oke. Boleh dong kita sekali lagi pas aku bilang he talk, teman-teman Kak Livani dan Daniel boleh bilang healing talking. Oke. Alright. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Livani dan Daniel atas waktu dan juga. kesempatan. Makasih juga buat Claudia udah ngundang dan Kak Livani gitu. Merasa terhormat sih, Yeah. pengalaman pertama. Seru banget ya Kak ya? Iya. Seru banget. Oke, terima kasih untuk ilmunya. Semoga semakin banyak orang-orang yang terinspirasi dari Kak Amin, Livani amin, dan Daniel amin, juga. amin, Terima amin. kasih. Oke, he talk Healing talking.